Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website kursus online dengan menggunakan plugin Sejoli. Nah, plugin Sejoli ini adalah plugin untuk sistem membership dan juga afiliasi ya teman-teman. Dimana kita bisa membuat kursus online juga dengan sistem membership menggunakan plugin ini ya. Nah, nanti untuk detailnya saya akan bahas juga ya teman-teman. Tapi di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai preview dari website kursus online yang akan kita buat. Jadi yang pertama saya akan jelaskan dulu untuk tampilannya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan template-nya bisa cek link di deskripsi video ya. Oke, saya akan jelaskan teman-teman. Yang di sini ada section hero ya, lalu ada kategori. Nah, di sini ada course yang dijual satuan teman-teman. Misalnya belajar Photoshop seperti ini ya, atau misalnya belajar website travel. Jadi misalnya kalau kita klik daftar ya, nanti kita akan diarahkan ke dalam halaman checkout-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada paket bundle-nya ya. Misalnya paket silver. Nah, nanti teman-teman bisa membuat sistem dengan bundle ya. Jadi kalau bundle nanti aksesnya adalah semua materi yang sudah teman-teman buat satuan ya. Nah, di sini. Nah, kemudian di sini ada section testimoni, section mentor misalnya. Lalu ada halaman kontak teman-teman. Kemudian ada halaman about. Dan di sini untuk member areanya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan member area, teman-teman. Yang pertama nanti teman-teman bisa klik login di sini. Tampilan loginnya nanti seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini ini adalah tampilan member area default dari Sejoli ketika mereka membeli kursus ya. Nah, di sini teman-teman saya akan contohkan. Misalnya user membeli paket belajar website travel, nah nanti aksesnya seperti ini ya. Oke, di sini saya akan coba klik kanan. Nah, kita akan langsung diarahkan ke dalam list materinya ya. Nah, nanti list materinya seperti ini. Kemudian, misalnya mereka membeli paket silver. Nah, paket silver tadi dalam studi kasus ini dia bersifat bundle, teman-teman. Jadi kalau kita klik di sini, nah, yang pertama dia akan diarahkan ke dalam pilihan materinya ya. Nanti user ingin mengakses materi yang mana. Misalnya mengakses materi website travel atau belajar Photoshop. Nah, ketika diklik, maka nanti akan diarahkan khusus belajar Photoshop dan baru menampilkannya materi ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk previewnya. Nah, untuk halaman ini sendiri, teman-teman bisa custom nanti dengan menggunakan Elementor ya. Jadi desainnya tidak harus seperti ini. Nanti kita juga akan pelajari teman-teman untuk bagian ini di dalam video kali ini ya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk previewnya. Oke, teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan secara singkat ya untuk plugin Sejoli itu sendiri. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin lihat detailnya nanti bisa klik link di deskripsi video ya. Tapi untuk cara pembeliannya itu saya akan bahas nanti ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengikuti materi. Nanti atau teman-teman bisa cek untuk apa ya, untuk timenya di deskripsi video ya, di menit keberapa untuk pembelian plugin Sejoli. Nah, di sini saya akan jelaskan mungkin secara singkat ya. Dan alasan kenapa saya menggunakan plugin Sejoli untuk pembuatan kursus. Nah, di sini ketika teman-teman ingin membuat kursus online, misalnya baik akses lifetime selamanya atau per bulan atau per tahun, maka plugin Sejoli ini sudah cukup ya teman-teman, atau cocok untuk melakukan hal tersebut. Karena dengan harga 500 ribuan per tahun, teman-teman sudah memiliki fitur yang sangat banyak ya, dibandingkan teman-teman misalnya beli plugin course yang lain itu biasanya harganya bisa di atas 1 juta ya teman-teman, untuk yang mempunyai sistem membership ya, atau bahkan lebih terkadang ya. Nah, dengan plugin Sejoli ini teman-teman sudah bisa membuat website membership
website kursus ya dengan sistem membership hanya 500 ribuan per tahun. Oke, di sini nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk plugin Sejoli ya, termasuk dengan fitur-fiturnya. Nah, di sini ya teman-teman, ini fitur-fiturnya. Sejoli sendiri selain bisa standalone, artinya berdiri sendiri ya teman-teman, tanpa plugin yang lainnya, juga bisa integrasi dengan WooCommerce. Nah, kalau WooCommerce ini bisa sistem afiliasi ya teman-teman, atau sistem membership dan yang lainnya ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk Sejoli standalone itu kalau nggak salah juga sudah integrasi dengan Tutorial LMS dan isi digital download. Tapi saya pribadi belum pernah teman-teman untuk integrasi dengan Tutorial LMS ya. Mungkin next video ya, jika memungkinkan kita akan coba bahas integrasi antara Sejoli dengan Tutorial LMS. Sepertinya menarik sih teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya untuk Sejoli standalone di sini untuk fitur-fiturnya cukup banyak. Nah, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Kalau untuk membeli ya. Nah, untuk cara pembeliannya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi video untuk cara belinya ya. Oke, kurang lebih sih seperti itu saja teman-teman untuk penjelasan plugin Sejoli. Jadi teman-teman bisa langsung ke materi berikutnya ya. Oke, teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat review dari website kursus online yang akan kita buat dengan menggunakan plugin utama yaitu Sejoli. Nah, sekarang teman-teman perlu melakukan pembelian hosting dan domain terlebih dahulu supaya bisa mengikuti materi kali ini. Akan tetapi kalau teman-teman mungkin sudah punya hosting dan domain, ya silakan teman-teman gunakan hosting dan domain yang sudah dibeli ya. Nah, di sini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia ya. Nanti linknya teman-teman bisa klik di deskripsi video. Oke, di sini teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, lalu nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan website teman-teman. Untuk membuat website kursus online, sebenarnya saya merekomendasikan minimal teman-teman mengambil cloud hosting ya. Akan tetapi mungkin kalau di awal-awal teman-teman belum punya budget, ataupun mungkin member juga belum terlalu banyak ya, teman-teman bisa ambil web hosting di sini ya. Nanti silahkan dipilih sesuai dengan keinginan teman-teman. Sebagai contoh saya klik web hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan ya. Rekomendasi dari saya sih kalau bisa teman-teman ambil paket super ke atas ya. Karena kalau paket starter ini di sini penyimpanannya kecil ya. Kalau untuk website kursus online itu tidak memungkinkan ya. Atau teman-teman bisa ambil paket yang lainnya ya, paket super ke atas. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini di bagian detail. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan website yang teman-teman buat ya. Di sini teman-teman bisa lihat detailnya. Nah, lalu nanti teman-teman bisa klik beli ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya tidak akan bahas untuk pembeliannya ya. Untuk pembeliannya ya teman-teman, karena saya sudah membuat video khusus. Nanti teman-teman bisa cek artikel di bawah ya. Di sini teman-teman bisa lihat panduan versi artikelnya, atau nanti teman-teman bisa lihat video mengenai panduan cara pembelian hosting di Domainesia yang full ya. Nah, di sini. Nah, setelah itu nanti setelah teman-teman melakukan pembelian, baru kita melakukan instalasi SSL dan juga menginstalasi WordPress-nya ya. Oke, jadi silakan teman-teman beli hosting dan domain terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domainesia, teman-teman sekarang bisa login ke dalam member area. Nah, kita akan melakukan instalasi WordPress. Teman-teman silakan klik di bagian My Service, lalu klik layanan yang aktif teman-teman. Ini layanan yang saya miliki ya. Oke, lalu diklik. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman klik login to cPanel. Nah, setelah itu nanti teman-teman masukkan username dan password cPanel. Biasanya akan dikirim oleh Domainesia melalui
email teman-teman ya. Silahkan dicek emailnya, baik di kotak utama kalau tidak ada, atau di tab lainnya, atau di spam ya. Silahkan dicek. Lalu input di sini dan klik login. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan melakukan instalasi SSL terlebih dahulu ya. Di sini teman-teman bisa cari di kolom pencarian namanya SSL. Yang ini ya, SSL TLS status. Oke, di sini diperhatikan jika domain teman-teman sudah berwarna hijau seperti ini, berarti SSL-nya sudah terinstall. Tapi kalau merah, nanti teman-teman tinggal klik di sini, lalu run auto SSL. Nah ini silakan ditunggu prosesnya teman-teman. Biasanya akan memerlukan waktu beberapa menit ya. Jadi di sini kita coba tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah selesai akan ada notifikasi. Nanti kalau terlalu panjang teman-teman bisa dipercepat saja ya videonya. Oke, di sini sudah selesai, akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, browsernya akan merefresh. Nah, nanti sudah selesai ya untuk instalasi SSL-nya. Nah, sekarang teman-teman bisa install WordPress terlebih dahulu ya. Sebagai contoh teman-teman, ini domain saya ya. Nah, domain ini saya akan coba akses di incognito window. Coba ya, saya klik enter. Tampilannya seperti apa? Oke, sorry ya teman-teman, jaringan saya agak lambat. Oke, ternyata di sini saya sudah install WordPress-nya teman-teman ya. Jadi saya akan coba hapus dulu. Mungkin videonya akan saya pause ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah hapus teman-teman untuk instalasi WordPress-nya. Jadi saya akan coba refresh dan install kembali. Nah, tampilannya seharusnya kalau belum terinstall WordPress nanti seperti ini ya teman-teman. Yaitu page utama dari domain Asia. Nah, sekarang saya akan coba install teman-teman. Jadi untuk menginstal teman-teman tinggal cari di kolom pencarian ini namanya Softaculous ya. Yang ini teman-teman Softaculous Apps Installer, teman-teman klik. Nah, setelah itu di bagian WordPress teman-teman klik install. Oke, di sini teman-teman pilih HTTPS, lalu pilih nama domain teman-teman, direktori dikosongkan ya, lalu pilih versi WordPress terbaru. Lalu di bagian site name teman-teman bisa isi, nanti sebenarnya bisa kita ubah teman-teman, mungkin kita abaikan dulu ya, ini nggak masalah. Lalu username ini teman-teman bisa login, misalnya bisa buat ya, misalnya mini website. Lalu passwordnya, nah teman-teman bisa generate. Perlu diingat teman-teman, untuk username dan password harus diingat ya, karena nanti akan digunakan untuk akses login ke dalam web. Nah, selanjutnya di bagian bahasa teman-teman pilih Indonesia. Oke, lalu scroll ke bawah dan klik install. Nah, sekarang tinggal teman-teman tunggu untuk proses instalasi WordPress-nya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang untuk mengakses domain teman-teman tinggal klik domainnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ini kenapa seperti ini? Harusnya nggak seperti ini ya teman-teman. Ini karena cache dari browser saya. Jadi saya akan coba akses di incognito window. Yang ini saya akan coba refresh. Nah, tampilannya seharusnya tampilan WordPress seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal login. Caranya, untuk login ke dalam dashboard web, teman-teman akses nama domain teman-teman, lalu /wp-admin dan klik enter ya. Nanti teman-teman tinggal masukkan untuk password dan juga username yang teman-teman buat tadi ya saat melakukan instalasi WordPress. Lalu nanti teman-teman klik log masuk.
Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Nah, jadi nanti dari sini teman-teman kita bisa melakukan pembuatan website kita ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan bisa scroll saja untuk member area dan ya untuk member area dari Domaination teman-teman bisa close saja ya, dan sisakan dashboard websitenya. Berikutnya teman-teman, di sini kita akan melakukan instalasi tema terlebih dahulu ya, atau mengubah tema default bawaan WordPress. Jadi sekarang tampilannya defaultnya seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan ubah di bagian tampilan, lalu ke tema. Di sini tambahkan tema baru. Nah, untuk tema ini teman-teman bisa bebas mau pakai tema apapun, tapi saya sarankan yang support Elementor ya, karena nanti kita akan gunakan Elementor. Kemudian kalau teman-teman pemula mungkin bisa gunakan tema yang sama ya dengan yang saya gunakan. Alasannya adalah setiap tema memiliki settingan dan juga layout yang berbeda-beda ya, karena ya memang dibuatnya berbeda ya. Jadi khawatirnya kalau teman-teman pemula dan belum pernah menggunakan WordPress sebelumnya, nanti bingung ya untuk settingannya karena berbeda-beda. Nah, di sini teman-teman bisa cari namanya Astra ya, sebenarnya sudah muncul. Nah, kita ketikkan saja Astra. Nah, ini ya, kalau teman-teman mau pakai tema yang lain, misalnya ada Hello Elementor atau apapun, silahkan ya. Oke, klik pasang atau install. Lalu klik aktifkan ya. Oke, lalu ke sini teman-teman coba kita refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman ke plugin, tambah plugin baru. Di sini teman-teman, yang pertama kita akan install dulu plugin Elementor ya. Untuk plugin sejolinya itu nanti ya teman-teman, mungkin setelah kita selesai untuk mendesain website kita, baru kita lakukan pembahasan terkait plugin sejoli ya. Di sini teman-teman bisa cari nama pluginnya Elementor ya. Ini yang kita gunakan untuk mendesain website kita. Yang ini. Nah, teman-teman install. Kemungkinan sih nanti kita perlu beberapa plugin lagi teman-teman, tapi untuk sementara ini dulu ya. Lalu teman-teman klik aktifkan ya. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, ini sudah di refresh tadi ya, refresh dashboardnya. Di sini seharusnya nanti ada plugin Elementor teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada nih Elementor. Nah, sekarang teman-teman ke plugin terpasang. Ini default dari Domaination, ada beberapa plugin teman-teman, seperti AMP, HTTP, lalu login, dan W3 total cache. Ini belum kita perlukan teman-teman, jadi kita hapus saja. Dicentang ya, ini AMP. Nah, ini ya. Oke. Kecuali Elementor ya. Lalu di sini kita pilih nonaktifkan, terapkan. Lalu ini juga kita hapus ya, kita klik. Kecuali Elementornya ya. Lalu kita hapus. Nah, setelah itu ketampilan, lalu tema. Di sini juga ada beberapa tema yang nggak kita perlukan. Klik rincian tema dan hapus teman-teman.
Oke, jadi sudah selesai ya untuk melakukan instalasi tema dan plugin. Berikutnya teman-teman, di sini kita akan melakukan pembuatan halaman dan juga untuk settingan dari website kita ya. Oke, jadi teman-teman silahkan ke laman di sini dan klik semua laman. Nah, di sini ada dua halaman default, kita hapus saja teman-teman. Kita pindahkan ke folder sampah ya. Nah, ini teman-teman bisa ke folder sampah dan dihapus secara permanen ya. Oke, berikutnya tinggal klik tambah halaman baru. Mungkin kita akan buat 3 halaman saja teman-teman. Jadi kita akan buat website yang simple ya. Yang pertama di sini kita ketikkan home misalnya ya. Lalu teman-teman bisa publish atau klik terbitkan. Oke, lalu kembali lagi. Nah, klik tambah halaman baru lagi teman-teman. Berikutnya, oke, di sini kita ketikkan kontak gitu ya. Halaman kontak. Lalu terbitkan. Kembali lagi, tambah halaman baru lagi. Oke, yang terakhir ya, yaitu about. Nah, seperti ini ya. Lalu klik terbitkan. Oke, teman-teman kembali. Sekarang kita ke bagian pengaturan, ke bagian tampilan menu. Nah, di sini kita buat menu teman-teman, main menu ya misalnya. Lalu buat menu utama dan menu of canvas untuk lokasi penayangannya. Klik buat menu. Kemudian kita centang halaman yang sudah kita buat teman-teman, lalu tambahkan ke menu. Nah, berikutnya di sini halaman home kita tarik ke atas. Lalu kontak dan about. Lalu simpan menu. Sekarang kalau kita refresh, nah tampilannya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita ke bagian pengaturan lalu membaca, pilih di sini ya, pilih laman statis dan kita arahkan beranda ini ke home, lalu simpan perubahan, lalu permaling, nama tulisan dan scroll ke bawah, simpan perubahan. Sekarang kalau kita refresh, nah maka seperti ini ya tampilannya. Lalu kalau teman-teman lihat di sini sekarang kan masih My WordPress dan My Blog ya untuk situsnya. Teman-teman bisa ubah di pengaturan lalu umum atau general ya. Nah, kemudian di sini kita ubah misalnya jadi apa ya? E-course digital misalnya ya. Lalu untuk slogannya misalnya kembangkan skill digital dengan mentor terbaik misalnya ya. Nah, setelah itu scroll ke bawah lalu simpan perubahan. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, nah sekarang sudah berubah seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan pembuatan halaman dan juga settingan dari website kita ya teman-teman. Berikutnya kita akan mendesain untuk halaman website kita. Yang pertama kita akan desain halaman home teman-teman. Jadi contohnya di sini ya, ini contoh web yang akan kita buat. Nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan template-nya, bisa klik deskripsi di bawah ya. Nah, di sini teman-teman silakan ke halaman ya, di sini semua halaman. Lalu ke halaman home, klik sunting. Lalu sunting dengan Elementor di sini ya. Untuk halaman home-nya. Sekarang disilakan teman-teman tunggu. Nah, ini kita close. Oke. Yang pertama, kita tambahkan sebuah kontainer baru, teman-teman. Lalu pilih Flexbox.
dan pilih dua kolom ya. Nah, kemudian di sini untuk pengaturan tingginya. Oke, untuk pengaturan tingginya kita buat VH. Lalu mungkin nilainya 80. Saya buat 85 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Kemudian ke gaya, background type klasik. Pilih warna yang diinginkan. Nah, sebagai contoh saya akan gunakan warna biru ini teman-teman. Jadi saya akan copy dulu warnanya ya. Oke, nah seperti ini ya. Lalu perbarui. Nah, sebelum itu teman-teman, di sini saya akan mengubah untuk settingan font secara global. Jadi ke sini ya, ke garis 3 ini, lalu ke pengaturan situs. Nah, di sini saya akan pilih jenis hurufnya global teman-teman. Kemudian di sini saya akan ubah jenis fontnya. Semuanya ya teman-teman, silahkan disesuaikan. Kalau ingin diubah semua silahkan. Kalau dibiarkan default ya silahkan. Kita akan buat menjadi jenis fontnya lato ya teman-teman. Bukan lato-lato ya, tapi lato. Oke, di sini pilih sekunder. Sama, saya akan lato juga. Jadi biar nanti nggak capek-capek teman-teman mengubah style satu persatu ya. Jadi ubah saja secara global. Oke, lalu perbarui. Jadi saya ubah ke 44-nya, lalu close. Oke, di sini masukkan tajuk teman-teman, klik kiri tahan. Nanti seperti ini. Nah, ini jenis fontnya sudah berubah menjadi lato ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa input untuk teksnya di sini. Oke, di sini sebagai contoh saya copy ini saja langsung teman-teman. Nah, paste di sini ya. Nah, seperti ini. Lalu ke gaya. Di sini penulisan ya. Oke, fontnya saya akan buat putih. Lalu penulisan. Nah, di sini size-nya ya. Saya buat 45 teman-teman. Lalu ketebalannya mungkin berapa ya? Kalau kita lihat contoh, mungkin kita coba buat 700 teman-teman. Atau 800 boleh ya. Nah, selanjutnya di sini perbarui dulu. Kita ke konten teman-teman. Saya ingin seperti contoh. Jadi di bagian skill digital ini warnanya kuning ya atau orange ya seperti ini. Lalu mentor juga sama. Nah, di sini saya sudah siapkan warna. Nanti teman-teman tinggal cari saja warna yang diinginkan ya. Kode warnanya ya. Ini saya pakai Colorzilla namanya teman-teman. Nah, kemudian di sini, nah kita tambahkan, mungkin saya akan coba perbesar ya teman-teman. Nah, di bagian skill digital ini ya. Nah, teman-teman bisa input seperti ini, font, color ya. Lalu sama dengan tanda petik teman-teman. Lalu kode warnanya, lalu tanda petik lagi, dan kurung tutup. Nah, kemudian di bagian akhir ini, saya akan masukkan tag penutupnya ya. Coba kita cek lagi. Apa ada yang salah ya? Oh iya, biru ya teman-teman yang saya input harusnya ini ya. Nah, oke, saya akan copy. Lalu di sini saya akan coba paste teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi saya kembalikan lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa klik perbarui dulu teman-teman di sini. Nah, kemudian kita kembali ke widget. Di sini teman-teman masukkan tajuk atau heading, penyunting teks ya atau teks editor ke sini. Nah, kemudian untuk teksnya ini ya. Saya akan ambil ini teman-teman. Lalu paste di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ke gaya.
Warna teks di sini saya akan buat putih. Penulisan, nah saya akan buat 16 misalnya, atau 17 boleh ya. Nah, mungkin seperti ini saja. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambahkan lagi di widget sini. Kembali ke widget ya, masukkan button atau tombol ke sini. Kemudian di sini teman-teman bisa ubah jadi lihat kursus gitu ya. Nah, untuk linknya nanti mungkin kita arahkan ke bawah ya, tapi nanti teman-teman ini kita abaikan dulu. Kemudian kita tambahkan icon di sini. Oke, kita bisa cari row teman-teman ya. Row, nah ini saya gunakan row, lalu klik sisipkan. Nah seperti ini. Lalu saya akan atur ikonnya setelah, jadi seperti ini. Kemudian ke gaya. Lalu di sini ke border type pilih solid. Lalu masukkan lebarnya 1 ya. Atau 2 ya, bordernya. Kemudian warna batasnya saya buat putih. Nah, lalu untuk backgroundnya saya akan buat transparan teman-teman. Jadi seperti ini ya. Nah, lalu tinggal kita atur fontnya di sini ya. Fontnya saya buat 16 mungkin size-nya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian di bagian padding, nah saya akan aktifkan paddingnya. Lalu saya akan buat persen. Nah, saya akan atur berapa ya? Mungkin padding atas 3. Coba kita buat 3 semua. Oke, kita coba buat mungkin yang kanan 4 teman-teman, atau 5 ya boleh. Kiri 5. Dan untuk atas dan bawah 3. Jadi seperti ini. Nanti teman-teman sesuaikan ya. Nah, sekarang klik perbarui. Oke, selanjutnya kita klik di bagian kontainer teman-teman. Lalu ke tata letak. Di sini pilih alignment itemnya tengah. Nah, jadi kontennya ada di tengah. Lalu kembali ke widget. Di sini masukkan gambar, ya. Lalu pilih gambar. Nah, untuk gambarnya di sini teman-teman bisa upload nanti. Sebagai contoh di sini saya sudah upload ya. Jadi saya tarik langsung. Maksudnya sudah saya download, saya tarik langsung ke sini teman-teman. Ini ya, lalu klik pilih. Nah, saya akan biarkan seperti ini saja gambarnya. Lalu perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman sekarang. Oke, ini ada typo ya teman-teman. Oke, typonya kita bisa perbaiki. ECOU punya double ya. Baik, perbaiki di bagian pengaturan umum ya. Nah ya. Oke, lalu simpan. Nah, sekarang sudah jadi teman-teman untuk section hero-nya seperti ini ya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan bagian kategori ya. Jadi seperti ini. Nanti untuk aset ini dan termasuk gambar yang ini, saya sudah siapkan teman-teman. Seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa download gratis ya, itu di deskripsi video kalau mau di download untuk pembelajaran. Nah, di sini kita akan kembali ke page buildernya di sini ya. Nah, sekarang teman-teman bisa tambahkan sebuah section, sebuah kontainer. Lalu pilih flexbox teman-teman dan pilih satu kolom ya. Lalu di lanjutan di sini ya, kita akan atur dulu marginnya teman-teman. Di sini saya akan buat persen. Lalu kita matikan link margin. Margin atas saya akan buat 6%. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam tajuk ini ya. Tarik ke sini. Nah, kemudian saya akan buat jadi kategori populer gitu ya. Kemudian ke gaya teman-teman. Di sini pilih warnanya ya. Nah, warnanya ini kita buat hitam saja ya. Warnanya di sini saya akan pilih hitam seperti ini ya. Lalu pilih rata tengah. Nah, ke bagian penulisan di sini kita atur size-nya teman-teman. Misalnya kalau 20 terlalu kecil ya, mungkin juga 30 lah ya. Nah, mungkin 30 saja. Oke, lalu perbarui. Nah, berikutnya kita akan atur untuk kategori seperti ini di bawahnya.
Jadi oke, kita kembali ke kontainer teman-teman, ke widget, masukkan kontainer ke sini. Nah kemudian kembali ke widget, masukkan lagi kontainer. Nah jadi sekarang kontainernya seperti ini. Ini kita klik kanan, gandakan teman-teman. Oke, setelah itu coba kita klik kontainer yang paling luar, lalu ke sini. Nah jadi nanti seperti ini. Nah ini kita akan duplikat kurang lebih jadi berapa teman-teman? 7 ya, ini ada 7 ya. Oke, ini baru ada 2, 1, 2. Berarti klik kanan lagi, gandakan ya sampai 5. Ini baru berapa? 5 ya. Berarti 2 lagi. Oke, sekarang sudah ada 7 teman-teman. Oke, berarti sekarang teman-teman tinggal cari di widget, namanya adalah image box teman-teman. Image box ya. Cari saja di sini atau kotak gambar. Nah, masukkan ke sini. Lalu di sini pilih gambar teman-teman. Nah, berhubung di sini saya nggak mau upload satu persatu, jadi untuk icon-iconnya ini saya akan langsung ambil teman-teman beberapa ya untuk selanjutnya, karena saya nggak mau upload lagi ya. Nah misalnya ini ya, oke, ada 6, apalagi yang belum. Oke, mungkin ini dulu ya. Nah sekarang yang pertama saya akan pilih ini, klik, lalu klik pilih. Nah jadi seperti ini. Nah kemudian untuk deskripsinya ini saya akan hapus teman-teman. Kemudian di sini saya akan masukkan desain. Oke. Lalu oke, sorry sebentar ya. Nah ini ke gaya teman-teman. Di sini untuk gambarnya, ya. Gambarnya ini saya akan buat seberapa ya? Nah, mungkin sekitar 60 mungkin ya. Nah seperti ini ya, atau 50 ya, 50. Saya buat 45 saja. Lalu konten, nah konten ini yang ini saya akan buat hitam. Nah jadi seperti ini teman-teman. Lalu ke penulisan, size-nya saya buat 15, lalu ketebalannya saya buat 300. Nah jadi seperti ini, atau 400 lah ya. Nah ini seperti ini. Oke, nah teman-teman perbarui. Nah sekarang ini tinggal teman-teman copy, lalu paste di masing-masing kolom di sini, dan diganti untuk kontennya ya. Nah di sini teman-teman bisa klik kanan, lalu salin, klik kanan dan tempel ya. Oke. Di masing-masing kolomnya ya. Nah selanjutnya tinggal kita ganti. Oke, kita coba ganti satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang ini kita klik. Nah ini kita ganti, pilih gambar. Saya pakai gambar yang sudah ada, yang ini. Teman-teman kalau mau upload silahkan ya, klik di sini. Oke, lalu pilih. Nah misalnya di sini saya akan masukkan development gitu ya. Oke, klik kembali. Kemudian di sini saya akan ubah jadi marketing gitu ya. Nah, lalu filenya saya akan gunakan, oke, ini ya. Oke, lalu pilih. Nah kemudian desain ini kita ubah lagi jadi apa ya, jadi bisnis gitu ya. Lalu ganti ikonnya, nah ini ya, lalu pilih yang ini, klik, lalu kita ganti jadi travel misalnya, lalu klik ikonnya ini ya, lalu pilih, klik lagi. Nah ini misalnya kita ganti jadi kursus online gitu ya, pilih. Nah ikonnya belum saya upload teman-teman, ikonnya oke, ikonnya saya akan download saja ini ya, klik kanan save image.
Oke, saya akan tarik ke sini ya. Nah, seperti ini ya. Klik lagi yang ini, yang terakhir ya, yaitu misalnya properti gitu ya, properti icon yang ini ya, lalu pilih. Nah, seperti ini ya, lalu perbarui. Sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang tampilannya seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah jadi untuk bagian kategori. Kategori ini nggak kita hubungkan ke link manapun ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih seperti apa ya, seperti kategori populer atau kategori khusus yang ada di website kita ya, atau yang ada di kursus online kita. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan untuk section produk course yang kita miliki. Jadi teman-teman, kalau kita lihat contoh, ini ada section untuk kursus ya. Nah, nanti kita hubungkan kursus yang teman-teman miliki ini ke sistem check out dari Sejoli ya. Jadi kalau nanti kita sudah hubungkan, ketika diklik itu akan mengarahkan ke dalam check outnya ya. Nah, di sini untuk course itu ada dua bagian teman-teman. Yang pertama kita akan bahas nanti yang single course. Single course itu berarti teman-teman jual satuan gini. Lalu nanti ada yang paket bundle ya. Nah, jadi kalau paket bundle itu ketika member mengakses, nanti di dalamnya itu semua materi yang teman-teman input di dalam produk ini, misalnya ke paket silver atau paket yang lainnya, itu nanti member bisa mengakses semuanya ya. Jadi kalau yang di atas satuan, kalau yang di sini bundle ya, seperti itu. Nah, berikutnya berarti kita desain dulu untuk section list produknya ya, atau list kursus. Oke, di sini teman-teman kembali ke dalam page builder. Kemudian biar lebih mudah, kita duplikat saja teman-teman kontainer yang ini. Klik kanan dan gandakan ya. Oke. Berikutnya ini kita coba klik teman-teman. Nah, kita ubah di sini jadi list kursus gitu ya. Lalu ini mungkin kita buat 4 saja. Jadi sisanya kita hapus ya. Kita hapus 4 teman-teman. Kita sisakan 4. Klik kanan hapus ya. Di bagian kolomnya. Nah, sisa 4 seperti ini. Kita ganti dulu teman-teman kontennya. Klik di sini. Lalu pilih gambar ya. Teman-teman kalau mau upload berkas silahkan unggah berkas. Oh ya, di sini saya juga belum upload ya teman-teman. Jadi saya akan coba akses dulu teman-teman. Nah ini ya, oke. Di sini saya akan upload sekaligus teman-teman untuk gambarnya. Nanti teman-teman bisa download ya gambar ini di deskripsi. Oke, saya tarik ya semuanya. Oke, di sini masih proses upload. Oke, saya akan pilih yang ini teman-teman. Misalnya belajar Photoshop. Nah, gambarnya sudah muncul. Nah, ini kita ubah dulu di sini teman-teman. Jadi belajar Photoshop gitu ya. Lalu di bagian gaya, di sini saya akan atur ke gambar teman-teman ya. Nah, lebarnya saya akan buat full, jadi seperti ini. Lalu border radius saya akan buat 5, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian di bagian konten ini, teksnya ya, yang ini, klik, dan saya akan perbesar teman-teman. Mungkin 17 dan ketebalannya mungkin saya ubah jadi 500 atau 600 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya buat oke 17 saja ya. Nah, lalu kita akan tambahkan harga di bawahnya.
Jadi harga seperti contoh yang ini. Nah, di sini kita langsung klik teman-teman di widgetnya. Teman-teman bisa masukkan tombol atau button, tarik ke sini. Nah, di sini kita ubah jadi harganya ya. Misalnya harganya 199.000. Sorry. Bukan pakai button, teman-teman. Button ini kita ubah saja ya jadi tombol pendaftaran. Oke, stylenya nanti ya. Kita kembali ke widget. Di sini masukkan tajuk maksudnya teman-teman. Nah, lalu harganya di sini saya akan buat jadi 199.000 misalnya ya. Lalu ke gaya, pilih di sini jadi hitam warnanya, lalu rata tengah. Nah, di sini penulisannya. Oke. Size-nya kita ubah jadi berapa ya? Mungkin 22. Ketebalan 700. Atau saya buat 22 lah ya. Seperti ini. Nah, berikutnya untuk ini klik. Kemudian saya akan atur ke gaya. Pilih alignment-nya. Untuk perataannya maksudnya ya. Saya akan pilih justify. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya warnanya ya. Warna teksnya. Nah, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan. Saya akan buat warna teksnya jadi biru, teman-teman. Di sini saya sudah siapkan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian background type-nya saya akan buat transparan. Lalu ke border radius, border type saya buat solid. Dan saya akan buat lebar batas 1. Border radius 5. Dan warna border radiusnya saya buat biru. Nah, jadi seperti ini. Oke, coba kita lihat contoh teman-teman. Nah, contoh ada seperti ini ya, ada hover. Jadi kita ke sorotan atau hover, background type saya buat biru, warna teksnya buat putih. Nah, jadi seperti ini. Ke normal lagi, ke bagian penulisan, di sini sesuaikan saja jenis fontnya, maksudnya size-nya. Misalnya saya akan buat 15 teman-teman, jadi seperti ini. Nah, sekarang klik perbarui. Sekarang tinggal teman-teman klik di bagian kontainer ini, kemudian ke bagian gaya, lalu di sini ada batas, nah box shadow, nah di sini ya, teman-teman bisa atur warnanya. Saya akan buat contohnya seperti ini. Oke, lalu border apa ya, tingkat transparansinya atau keburamannya di sini ya, kita buat jadi 23. Nah, seperti ini. Oke, coba saya perbarui teman-teman. Kemudian saya coba refresh di sini. Kita lihat. Nah, tampilannya sekarang seperti ini. Kalau kita lihat contoh, nah di sini ada hover ya untuk bagian kontainer ya di sini, yang ini. Oke, berarti coba kita kembali ke Elementornya, teman-teman. Kemudian ke bagian sorotan, box shadow. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Perbarui lagi. Lalu coba kita refresh. Nah, nanti seperti ini ya. Oke. Di sini ke normal, teman-teman. Border radiusnya saya buat 5. Oke. Perbarui. Refresh. Nah, seperti ini ya sekarang. Oke. Sekarang teman-teman tinggal duplikat saja konten ini atau kontenernya ya. Baru nanti diganti kontennya. Oke. Klik kanan teman-teman di sini dan digandakan atau duplikat. Klik kanan lagi sampai 4 ya teman-teman. Satu lagi. Nah, setelah itu ini kita hapus ya. Klik kanan dan hapus. Oke, nah ini kita ganti, klik, pilih gambar. Oke, di sini misalnya teman-teman bisa upload sendiri nanti ya. Saya akan masukkan ini, lalu pilih. Nah, misalnya di sini jadi belajar website travel gitu ya. Nah, untuk harga dan linknya nanti ya teman-teman. Jadi yang kita ubah untuk gambar dan judul ya atau titlenya. Klik, lalu ini kita ubah.
Misalnya ini ya, pilih. Lalu misalnya di sini jadi belajar digital marketing gitu ya. Oke. Lalu ini kita klik, pilih gambar. Misalnya yang mana ya teman-teman? Misalnya yang ini ya. Pilih. Nah, ini kita ubah jadi belajar bisnis. Oke, ini nggak tahu udah berapa lama ya teman-teman. Oke, belajar bisnis. Mungkin udah ada 30 menit lebih ya mungkin ya. Nah, ini klik kanan teman-teman, kontainer yang ini lalu gandakan. Nanti ada kontainer lagi di bawahnya seperti ini ya. Nah, ini kita ganti teman-teman, klik ya. Klik. Di sini namanya apa? Belajar HTML ya. HTML misalnya. Lalu ini kita klik. Ini kita ubah jadi belajar website properti. Ya, ini kita klik. Kalau terlalu lama teman-teman skip saja ya. Nah, misalnya di sini belajar apa? Corel Draw. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita klik. Yang terakhir apa? Belajar Google Ads misalnya ya. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Kita perbarui. Kemudian teman-teman coba refresh. Nah, kita lihat teman-teman sekarang di sini ada section hero-nya, kategori, dan ini untuk kursusnya. Nah, jadi seperti ini ya untuk membuat bagian list kursus ya teman-teman. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan section seperti ini ya, yaitu alasan kenapa sih orang-orang harus kursus di tempat kita ya. Jadi misalnya nanti ada seperti mungkin teman-teman menyediakan sertifikat, atau setelah mengikuti kursus ada pekerjaan atau yang lainnya ya. Pasti disesuaikan dengan kebutuhan kursus yang teman-teman buat ya. Oke, jadi di sini kita kembali ke dalam page builder teman-teman. Kita akan tambahkan sebuah section atau sebuah kontainer ya. Kontainer, lalu pilih Flexbox. Kemudian di sini kita pilih yang 2 kolom langsung ya. Kemudian kelanjutan teman-teman. Nah, di sini kita atur marginnya. Kita persen ya di sini. Lalu di sini kita matikan linknya dan buat persen. Saya akan buat 6%, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk backgroundnya ke bagian gaya teman-teman. Nah, ini ya background type-nya klasik. Dan pilih warna yang diinginkan. Saya akan pakai warna biru. Seperti di section hero ya. Nah, jadi saya akan input di sini. Oke. Nah, lalu kembali ke widget. Masukkan gambar teman-teman. Pilih gambar ya di sini. Enggak berkas dan pilih berkas. Saya sudah siapkan teman-teman. Gambarnya contohnya yang mana ya? Yang ini ya. Nanti teman-teman download di bawah ya, di deskripsi video. Lalu klik pilih ya di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian gambarnya kita ke bagian gaya. Radius batas di sini saya akan buat 5 teman-teman. Atau berapa ya? 15 mungkin ya. Nah, seperti ini ya jadinya. Oke, lanjut ke widget teman-teman. Di sini kita masukkan tajuk, tarik ke sini teman-teman. Kemudian di sini saya akan ubah teksnya jadi seperti ini.
Alasan kenapa harus nah misalnya seperti ini ya. Oke, mau ke gaya di sini kita atur backgroundnya, sorry warnanya ya. Saya akan ubah jadi putih. Penulisan teman-teman. Nah di sini saya akan ubah mungkin size-nya berapa ya. Kalau size-nya coba kita klik yang ini teman-teman. Ke gaya size-nya itu 30 ya. Oke, berarti kita klik. Nah ini kita samakan ya 30. Jadi seperti ini ya. Nah berikutnya kita copy saja ini ya teman-teman. Klik kanan salin, klik kanan tempel. Nah tapi di sini saya akan pakai lorem ipsum saja. Teman-teman tinggal sesuaikan sendiri. Nah, saya akan masukkan teks lorem ipsum buat contoh saja ya. Lalu ke gaya penulisan. Nah mungkin size-nya saya buat 15 saja. Jadi seperti ini ya. Nah sekarang klik perbarui dulu teman-teman. Setelah teman-teman klik perbarui, kita kembali ke widget, masukkan kontainer ke sini, kembali ke widget, lalu kontainer lagi. Nah kontainer yang ada di dalam ini teman-teman klik, lalu klik kanan dan diduplikat ya, atau digandakan. Lalu kontainer yang paling luar teman-teman klik, lalu di sini pilih row horizontal. Nah jadi seperti ini ya. Nah jadi kita akan buat desain yang ini teman-teman ya. Oke, berikutnya teman-teman kembali ke widget, cari aja di sini namanya icon box ya, yang ini, tarik ke sini teman-teman. Nah kita ganti ikonnya. Di sini saya akan cari medali ya, medal yang ini ya, klik lalu sisipkan. Nah keterangannya kita ubah, misalnya di sini jadi sertifikat gitu teman-teman. Lalu di sini untuk deskripsinya ya, misalnya peserta yang mengikuti kelas akan mendapatkan sertifikat. Nah misalnya seperti ini teman-teman. Lalu di bagian sini pilih stack jadi seperti ini. Lalu ke gaya pilih yang ini rata kiri atau ini kiri. Nah jadi seperti ini teman-teman. Oke sekarang kita tinggal atur dulu stylenya. Yang pertama untuk icon teman-teman ya, di sini. Nah oke, untuk ikonnya di sini saya akan cari warna kuning ya. Oke, lalu warna sekundernya saya buat kuning. Nah seperti ini. Lalu warna primernya kuning seperti ini, tapi saya akan buat transparan. Nah misalnya seperti ini mungkin ya, atau teman-teman bisa sesuaikan. Nah misalnya seperti ini. Lalu ukurannya di sini teman-teman bisa sesuaikan. Nah misalnya saya buat seperti ini ya, atau terlalu kecil, kita coba perbesar teman-teman. Nah setelah itu ke bagian konten, di sini kita ubah warna teksnya jadi putih, penulisannya. Nah di sini saya akan sesuaikan mungkin 20. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, lalu yang ini kita ubah jadi putih. Nah jadi nanti seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba ke icon ya teman-teman, atau ke kotak. Kotak ini untuk apa ya? Spasi icon yang ini ya, konten. Nah kontennya yang ini. Oke, sebagai contoh saya akan buat seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini saja stylenya, nanti teman-teman tinggal atur. Kita perbarui dulu. Oke, selanjutnya setelah perbarui ini kita klik kanan teman-teman, lalu salin atau copy, klik kanan dan tempel di sini. Nah lalu kita ganti di sini, klik cari icon. Saya akan gunakan icon user ya. Nah misalnya yang ini ya, klik lalu sisipkan.
Nah, untuk judulnya di sini saya akan masukkan misalnya pekerjaan. Lalu untuk ini saya akan ubah jadi peserta misalnya dengan nilai terbaik akan kami rekrut misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal duplikat kontainer yang di luar ini, klik kanan dan gandakan. Jadi biar nanti ada konten lagi di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, perbarui dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal klik, lalu diganti kontennya, pilih gambar, pilih icon ya. Di sini saya akan cari icon video. Misalnya ini ya, lalu klik sisipkan. Nah, di sini saya akan ganti jadi zoom gitu ya. Lalu untuk keterangannya apa? Keterangannya saya copy saja ini ya, teman-teman. Nah, kita masukkan di sini ya. Nah, ini ya. Oke, lalu klik lagi. Nah, di sini saya akan cari icon chat, teman-teman. Misalnya ini ya, klik dan klik sisipkan. Berikutnya untuk keterangannya, saya akan langsung copy ini. Oke, lalu paste di sini. Nah, jadinya seperti ini ya. Perbarui. Oke, setelah itu kita klik di bagian kontainer, teman-teman. Lalu kita lihat dulu contohnya. Kalau kita lihat web kita, nah kita kelanjutan, kita atur paddingnya, teman-teman. Oke, kita matikan buat persen. Coba kalau kita masukkan 8, mungkin 8 ya teman-teman, padding atasnya, padding bawah 8. Atau coba kalau kita buat 7 masing-masing, bisa nggak ya? Oke, mungkin 7 saja ya, disesuaikan nanti dengan kebutuhan teman-teman seperti apa. Oke, di sini kita klik perbarui teman-teman. Nah, sekarang coba kita refresh di sini ya. Oke, coba kita tarik ke bawah. Nah, sip. Sekarang section untuk alasan kenapa harus kami ya, atau section keunggulan lah seperti itu ya, sudah jadi. Tinggal teman-teman sesuaikan sendiri ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba membuat untuk ini, saya sudah buka contoh ya. Nah, contoh ini ada section untuk testimoni. Jadi kita akan coba buat kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, berarti teman-teman untuk membuat seperti itu ke dashboard web ya. Di sini bentuknya slider teman-teman. Nah, kita tambahkan plugin baru. Tambah plugin baru. Di sini kita cari namanya Royal Elementor teman-teman ya. Dimana ini adalah fitur dari Elementor, fitur add-on ya, add-on Elementor, namanya Royal Elementor yang ini. Tinggal install teman-teman. Lalu klik aktifkan ya. Nah, selanjutnya coba kita refresh dashboard web kita. Ini teman-teman klik allow saja. Kemudian kita coba akses teman-teman page builder dari halaman home kita. Sorry. Oke, diedit ya teman-teman untuk halaman home-nya. Oke, di sini ya sudah terbuka teman-teman. Nah, kita bisa langsung tambahkan sebuah kontainer flexbox 1 kolam.
Kemudian kelanjutan teman-teman, di sini kita coba atur marginnya. Kita matikan linknya ya, lalu kita buat persen. Margin atas saya buat 6%. Kemudian yang ini teman-teman, ini saya akan copy saja, klik kanan salin. Nah, kemudian klik kanan di sini tempel atau paste. Lalu untuk ini kita ganti teksnya ya. Nah, teksnya saya akan ganti jadi simak kata mereka. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, lalu teman-teman bisa ke widget lagi, cari di sini namanya testimoni. Nah, ini ya, kita akan gunakan fitur testimoni dari widget Royal Elementor. Nah, secara default seperti ini teman-teman. Kita coba atur ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat contoh di sini menampilkan 2 kolom ya. Oke, coba kita tes di sini. Nah, ini kita hapus. Jadi kita sisakan 3. Kemudian yang ini kita masukkan ya. Oke, di sini teman-teman bisa, saya coba lihat dulu ya. Nah ini untuk title-nya. Title ini sebenarnya kita hapus saja, nggak masalah teman-teman ya. Oke, jadi nggak ada title. Lalu untuk bintang ya, ratingnya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan di sini. Lalu teksnya. Kemudian foto ya. Nah, ini ya, author image. Oke, di sini teman-teman bisa unggah berkas. Nah, mungkin saya akan upload gambar sekaligus ya, teman-teman. Kita tarik ya. Misalnya yang ini, lalu klik pilih. Nah, nanti seperti ini nih teman-teman ya. Oke, lalu coba kita lihat lagi. Nah, ini date-nya kalau teman-teman ingin hapus silahkan dihapus saja ya, jadi nggak ada date-nya yang kayak gini. Nah, ini kita hapus saja. Oke, lalu berikutnya settings. Nah, ini teman-teman bisa atur berapa untuk kolomnya, maksimal 2 teman-teman untuk versi gratis ya. Oke, lalu untuk select ikonnya di sini, oke, saya biarkan default. Efeknya ini saya akan buat slide ya. Oke, untuk settingan lainnya apa ya? Items coba. Items ini mungkin saya akan hapus. Nah, seperti ini. Lalu ini saya duplikat teman-teman. Lalu klik item 2, saya akan ubah gambarnya ya, misalnya. Nah, misalnya pakai gambar yang ini. Pilih. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu yang item 3, gambarnya misalnya ini. Oke. Lalu konten lainnya saya biarkan default. Kalau settings ini untuk navigasi ini saya akan nonaktifkan. Yang ini ya, yang tanda panah, jadi hanya muncul dot ya di sini ya. Nah, berikutnya coba ke gaya, lalu konten ya. Nah, kontennya ini backgroundnya ini saya akan klik di sini ya teman-teman. Ini contoh yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, saya akan coba copy warnanya mungkin ya. Oke, saya kembali ke sini, masuk ke bagian background ya. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu untuk warnanya saya biarkan default. Kita cek lagi penulisan di mana ya? Penulisan dari konten. Nah, ini ya. Klik. Di sini saya akan ubah jadi lato ya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu size-nya mungkin 16. Ketebalannya 400 coba.
atau 500 seperti ini ya jadinya. Lalu border radius 5 ya. Oke, kemudian coba yang lainnya itu apa lagi ya, yang lainnya general, nggak ada konten, meta, konten mungkin ya untuk gambar ini teman-teman. Nah ini ya di bagian meta ya. Nah di sini saya akan buat 50 jadi stylenya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih sudah hampir mirip ya dengan contoh ini. Mungkin kita tambahkan lagi ini ya style dari apa ya untuk name-nya atau title-nya, name ya. Nah ini ya kita klik, kita ubah teman-teman di sini jadi lato. Oke, kalau size-nya 15 dan ketebalannya 700 misalnya. Nah jadi seperti ini ya. Oke, kemudian untuk warna bintangnya itu masuk ke bagian konten ya, harusnya di konten. Kita coba cek rating ya. Nah rating ini saya akan coba masukkan, saya pakai warna biru teman-teman. Oke, ratingnya nah biru seperti ini ya. Oke, jadi sudah cukup. Perbarui. Oke, sekarang coba kita refresh teman-teman. Nah sekarang seperti ini ya, dan ini bentuknya adalah slider teman-teman. Nah jadi sudah selesai untuk bagian testimoni ya. Selanjutnya teman-teman di bawah sini kita akan tambahkan untuk kursus teman-teman ya, tapi untuk paket bandelnya ya. Jadi nanti ketika mereka beli akan mendapatkan akses bundle. Jadi misalnya teman-teman buka beberapa kursus kan, kalau yang di atas ini contohnya, nah ini contoh satuan ya. Nah sekarang kita akan buat seperti ini ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke page builder. Di sini kita tambahkan sebuah kontainer baru teman-teman ya. Kemudian pilih satu kolom, lalu kita coba klik di sini. Kemudian kita kelanjutan teman-teman. Nah di sini link marginnya kita coba nonaktifkan. Lalu kita coba buat persen teman-teman. Nah kemudian 6% ya. Oke, lalu ini kita klik kanan teman-teman dan salin. Klik kanan di sini dan ditempel atau paste. Lalu ini kita ubah teksnya ya, diubah jadi ambil paket bundle seperti ini ya. Oke, nah kita ubah teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat contohnya seperti ini ya. Oke, teman-teman kembali ke widget. Di sini masukkan kontainer. Nah kemudian kita kembali ke widget, masukkan lagi teman-teman kontainer di sini ya. Nah setelah itu teman-teman klik kanan di bagian kontainer ini dan gandakan. Lalu klik kanan klik kontainer yang luar ya, yang di luar ini. Lalu di sini pilih row horizontal. Nah jadi seperti ini. Lalu ini klik kanan dan gandakan, jadi ada 3 kolom teman-teman seperti ini. Kemudian cari di widget, coba aja cari namanya apa ya, price mungkin teman-teman, price. Ini ya, kita gunakan pricing tabel. Oke, nah di sini kita tunggu. Nah seperti ini teman-teman ya, secara default seperti ini. Nah kita akan coba atur nanti mungkin beberapa bagian saja teman-teman ya. Jadi yang pertama heading, ini coba heading. Nah heading ini untuk ikonnya yang pertama saya akan nonaktifkan, jadi nggak ada ikon ya. Oke, lalu di sini subtitlenya, subtitle ini apa ya,
subtitle ini nggak perlu sih ya, kita nggak pakai subtitle teman-teman, jadi kita hapus. Nah, awesome title atau title utamanya ini kita ubah jadi paket teman-teman ya, paket course kita. Nah, misalnya paket bronze atau perunggu ya. Nah, seperti ini misalnya. Lalu untuk ini kita bisa close. Nah, kemudian untuk price atau harga yang ini kita klik. Nah, harganya misalnya berapa? Misalnya harganya 150.000. Nah, ini sub price-nya kita hapus. Nah, kemudian untuk currency-nya atau mata uangnya kita custom ya. Nah, kita masukkan di sini Rp titik. Nah, jadi seperti 150.000 misalnya. Lalu per tahun. Nah, misalnya di sini per tahun periodenya. Atau kalau teman-teman ingin ubah lifetime atau per bulan, silakan. Kemudian kita close. Nah, berikutnya adalah untuk fitur. Jadi kalau teman-teman lihat, fitur ini ada yang coret. Coret ini berarti tidak include, dan yang seperti ini include. Nah, masuk ke fitur yang pertama ini. Kita coba tarik ke bawah. Nanti jadinya seperti apa? Nah, nanti jadinya seperti ini. Oke, kita klik fitur yang pertama ini. Nah, misalnya kita akan mendapatkan semua kelas. Jadi semua kelas yang kita jual satuan di atas tadi ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, lalu berikutnya kita tambahkan lagi, misalnya aksesnya 1 tahun. Oke. Mungkin biar stylenya sama, yang atas ini saya coba, mungkin yang ini saya hapus teman-teman. Lalu ini saya duplikat. Nah, semua kelas seperti ini. Yang ini saya klik, lalu saya ubah jadi akses 1 tahun gitu ya. Oke. Lalu yang ini saya coba delete dulu. Ini saya coba delete. Nah, jadi sisanya cuma 2 seperti ini. Nah, sekarang saya coba duplikat ini, yang fitur ini. Nah, lalu di sini saya ganti misalnya support gitu ya. Jadi selain mendapatkan materi, mendapatkan support. Lalu saya duplikat. Nah, di sini saya klik, lalu saya masukkan template kit website misalnya. Nah, untuk template kit website, misalnya di paket ini tidak mendapatkan, kita aktifkan saja di sini ya. Nah, yang ini nanti akan membentuk coret seperti ini. Oke. Nah, lalu kita duplikat lagi di sini. Misalnya kita klik lagi. Nah, misalnya di sini kita ubah jadi Zoom support. Jadi misalnya tidak mendapatkan Zoom support gitu ya. Nah, nanti seperti ini. Oke, lalu yang button ini kita ubah. Nah, teksnya ini kita ubah jadi ambil foto gitu ya teman-teman. Nah, untuk linknya nanti ya teman-teman, linknya nanti kita akan hubungkan ke dalam produk yang kita buat dengan Sejoli, tapi itu nanti ya. Oke, lalu apa lagi ya untuk teks ini, yang teks elemen ini teman-teman, sepertinya kita nggak perlu, kita hapus saja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ke bagian ini. Yang ini saya akan nonaktifkan. Oke, lalu saya klik, kemudian saya pilih di sini non. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita coba atur sedikit-sedikit teman-teman desainnya ke gaya ya. Di sini yang pertama untuk heading ini yang ini ya. Kalau teman-teman ingin ubah ke penulisan, misalnya di sini ubah jadi apa ya, tato. Nah, seperti ini ya, berubah. Lalu size-nya misalnya 25 mungkin ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Lalu untuk icon ini nggak ada price ya. Sekarang kita ke pricing ya. Nah, di sini backgroundnya kita bisa ubah. Nah, misalnya seperti ini ya. Atau saya coba siapkan dulu teman-teman. Nah,
Misalnya seperti ini ya. Oke. Lalu untuk penulisannya, nah penulisannya ini 20 mungkin ya. Atau nah saya buat seperti ini ya misalnya. Kemudian untuk surprise ini nggak ada ya. Lalu scroll ke bawah terus, period ya, period ini yang per tahun ini. Nah ini kalau teman-teman ingin klik ya silahkan, misalnya size nya jadi 15, lalu fontnya di sini kita ubah jadi lato. Nah misalnya seperti ini ya. Oke, nah untuk style yang lainnya ini saya biarkan default, mungkin saya akan atur di bagian button saja di sini, button ya. Oke, setelah button pertama masuk ke background type. Nah di sini saya akan buat biru. Sorry, bukan ini teman-teman, tapi yang mana ya? Yang ini ya mungkin ya. Nah ini coba. Nah seperti ini ya. Oke. Lalu ke bagian penulisannya di mana? Penulisan yang ini ya. Oke, coba saya atur dekorasinya. Pilih tidak ada. Nah jadi seperti ini ya. Nggak ada garis bawahnya. Lalu jenis fontnya di sini saya akan ubah jadi lato. Nah seperti ini ya nanti ya stylenya. Klik perbarui. Nah sekarang teman-teman tinggal copy saja section yang ini atau kontennya, klik kanan salin. Lalu berikutnya teman-teman bisa klik kanan dan tempel atau paste di sini. Nah ini kita klik, kemudian kita ubah di bagian heading, misalnya jadi paket apa teman-teman ya, paket silver gitu ya, bahasa Inggrisnya apa ya. Nah teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, misalnya silver gini. Lalu harganya berapa? Harganya di bagian price, nah misalnya harganya jadi 350.000, misalnya aksesnya tetap per tahun. Nah yang didapatkan apa? Misalnya didapatkan semuanya, berarti tinggal diatur saja di bagian fitur yang ini, diklik. Nah ini dinonaktifkan ya di bagian lainnya, diklik. Nah seperti ini ya. Oke, lalu klik kanan lagi salin, klik kanan dan tempel atau paste ya. Nah sekarang teman-teman tinggal klik, lalu diganti di bagian headingnya, misalnya paket gold gitu ya. Kalau kita lihat contoh paket apa ya, paket gold misalnya di sini. Nah paket gold ini misalnya di sini kita ubah untuk fiturnya yaitu aksesnya ya. Nah aksesnya di sini misalnya akses lifetime gitu teman-teman. Oke, nah lalu misalnya untuk harganya berbeda ya di price, karena dia lifetime ya atau selamanya, misalnya harganya 5 juta gitu ya. Nah jadi seperti ini. Kemudian keterangannya kita ubah jadi lifetime. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Nah berikutnya coba kita perbarui, lalu coba kita refresh teman-teman. Scroll, nah hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi untuk bagian pricing table untuk paket bundle sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membuat desain untuk bagian mentor ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat contoh, nah di sini ya kita akan memperkenalkan mentor yang ada di website kita ya. Jadi section ini sebenarnya perlu nggak perlu ya, mungkin kalau teman-teman di websitenya nanti dikelola oleh beberapa mentor ya atau pemberi materi, bisa diinput juga di sini ya. Nah di sini kita langsung ke bagian page builder teman-teman. Nah kita coba copy section yang mana ya,
Mungkin yang ini saja teman-teman. Kita klik kanan lalu salin ya, biar lebih cepat teman-teman. Kemudian klik kanan dan tempel di sini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita klik teman-teman. Kemudian di sini kita ganti jadi mentor di kelas kami gitu ya misalnya. Nah, kemudian teman-teman bisa sorry. Ini yang kita hapus yang mana teman-teman? Oh ya, benar ya. Oke, coba kita perbarui. Nah, ini sudah berubah ya. Oke, berikutnya ini saya akan sisakan 4 bagian saja teman-teman. Jadi kita klik kanan hapus ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya mungkin kita hapus juga nggak apa-apa ya. Coba kalau kita hapus kontennya saja ya. Kontennya kita ganti di sini widget teman-teman. Coba kita cari namanya team member. Nah, kita akan gunakan fitur widget dari plugin Royal Elementor teman-teman. Team member coba kita tarik ke sini ya. Nah, nanti desainnya seperti ini. Coba kita masukkan image dulu. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, pilih berkas ya. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Misalnya gambarnya ini ya. Lalu saya akan pilih. Nah, kemudian di bagian ini namanya saya akan ubah misalnya jadi angel gitu ya. Contohnya seperti ini. Kemudian untuk ini misalnya apa ya, mentor gitu ya, mentor akademi misalnya ya. Nah, kemudian deskripsinya silakan di input kalau ingin di input, tapi saya tidak ingin mengaktifkan untuk deskripsinya, jadi seperti ini saja. Kemudian di sini sosial media, nah, saya akan nonaktifkan, jadi nggak pakai sosial media. Lalu coba ke konten di feeder juga saya nonaktifkan. Nah, jadi hanya ada foto, kemudian nama dan misalnya jabatan ataupun apa ya, yang misalnya jabatan gitu ya, atau profesi bisa. Button ini kita nggak pakai button ya. Nah, sekarang coba ke gaya teman-teman. Di sini image width full, radius coba saya buat 100. Radiusnya, nah di sini saya juga coba buat 300 teman-teman ya. Jadi seperti ini. Lalu konten. Nah, di bagian konten ini yang pertama bagian name. Ini jenis fontnya saya akan ubah lato ya teman-teman. Lalu size-nya 20 dan ketebalannya 700. Seperti ini misalnya. Lalu di bagian mentor academy ini itu yang mana ya? Yang ini ya kayaknya teman-teman ya. Bagian job kayaknya ya. Kita coba ubah. Nah, di sini berubah ya. Oke, lalu size-nya 15 atau 14. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang perbarui. Lalu yang ini hapus, klik kanan hapus. Ini juga klik kanan hapus ya. Untuk kontennya ya, bukan untuk kontainernya, tapi kontennya. Nah, ini gambarnya terlalu besar nggak teman-teman? Kalau terlalu besar coba kita klik. Lalu ke gaya, nah ini image width-nya ya. Nah, mungkin saya buat segini ya. Klik kanan, salin, klik kanan, tempel di sini ya. Nah, ini tinggal kita ganti, klik di sini. Lalu image-nya teman-teman bisa upload, saya pakai gambar yang sudah ada. Nah, misalnya di sini namanya jadi siapa ya? Andre.
Andreas gitu misalnya ya. Lalu ini kita klik, pilih gambar. Nah, misalnya ini ya. Oke, namanya misalnya di sini jadi Agnes gitu ya. Lalu ini kita klik lagi, pilih gambar. Ya, misalnya di sini namanya jadi Gading gitu ya. Terserah teman-teman seperti apa ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu saya akan tambahkan apa lagi ya? Coba kita perbarui teman-teman. Coba kita refresh untuk website kita di halaman home-nya ya. Kita coba lihat dari atas. Saya rasa sih sudah cukup ya. Mungkin di sini kita coba tambahkan deskripsi saja teman-teman. Oke, deskripsinya kita coba copy ini ya. Klik kanan teman-teman, lalu salin. Nah, ini kita klik kanan di sini, lalu tempel ya. Lalu di sini ke gaya, warnanya, nah seperti ini. Kita atur rata tengah. Kemudian ke konten, untuk teks setelahnya, misalnya di sini ya, saya akan taruh ke bawah, ke bagian teks teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan BR. Jadi teks selanjutnya di bawah ya. Lalu perbarui. Coba kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita lihat contoh dulu ya. Nah, contohnya kurang lebih sama ya. Mungkin di sini kita tambahkan margin saja. Di sini klik. Oke, lalu kelanjutan. Margin bawah mungkin kita buat 6 boleh ya. 6%, perbarui. Refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk desain dari halaman beranda ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan lanjutkan ke halaman kontak ya. Ini kita bisa close teman-teman.